Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang kelima atau pembahasan yang kelima, yaitu silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan di awal-awal kajian kita, bahwasanya al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala itu membawakan pembahasan di dalam kitab ini, atau lebih tepatnya muhadharah, karena sebagaimana di awal juga kita telah terangkan, apa yang beliau tuliskan di dalam kitab Ahaditsul Akhlaq ini adalah silsilah dari kajian beliau yang direkam di beberapa majelis yang disiarkan di radio di sana, kemudian ditranskrip, kemudian dibukukan setelah dicek, diedit, mungkin pengurangan atau penambahan. Nah, kemudian alur dari pembahasan beliau ini mirip sekali, atau bisa dikatakan beliau banyak mengambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, termasuk diantaranya pengurutan pembahasan. Ya, bab pertama yang dibahas oleh Imam Al-Bukhari itu tentang birrul walidain di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, kumpulan hadis-hadis dan asar-asar yang membahas tentang adab. Beliau memulai dengan pembahasan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kemudian juga pembahasan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan beberapa bab-bab tambahan yang lain. Nah, setelah itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab lanjutannya silaturahim atau silatul arham. Nah, ternyata di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala juga masih mengikuti urut-urutan judul pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, jadi sampai pada pembahasan ini masih bisa kita simpulkan bahwa Syekh Abdul Razak hafizahullah taala benar-benar yaitu banyak mengambil faidah hadis-hadis, demikian pula dengan urut-urutannya dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi silakan bagi para jamaah sekalian yang mungkin terlewatkan dari pembahasan kita, karena di sini Syekh Abdul Razak tidak mengurutkan hadis dengan nomornya. Ya, beliau hanya membawakan hadis, kemudian disyarah, kemudian hadis disyarah, kemudian asar, kemudian disyarah, tanpa menyebutkan ini hadis nomor berapa dan seterusnya. Ya, bagi jamaah sekalian yang ingin mungkin mengetahui hadis-hadis yang telah kita bacakan,
secara urut dan ada terjemahannya. Mungkin bisa mengecek di kitab Al-Adab Al-Mufrad beserta terjemahannya. Karena kalau kitab Ahaditsul Akhlaq yang saya bawa ini, setahu saya belum ada terjemahannya. Jadi setidaknya bisa mengambil manfaat dari hadis-hadis yang pernah kita bacakan sekaligus terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang kita akan memulai pembahasan dari bab yang kelima ini, silatul arham, yang diawali dengan penjelasan dari beliau al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dengan berkata, innal islama dinul wafa'i was safa. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang menunaikan hak, ya, dan juga agama yang suci dan jernih. Wal mahabbati wal ikha, agama yang berisi tentang kecintaan dan persaudaraan. Wal birri wassilati wal ihsan, agama yang berisi kebaikan, menyambung hubungan dan berbuat perbaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sudah kita ketahui bersama, di antara kesempurnaan Islam adalah Islam mengajarkan segala macam bentuk kebaikan, baik itu menunaikan hak-hak, menunaikan janji, menunaikan amanah, ataupun mengajarkan kecintaan terhadap sesama, persaudaraan, menyambung hubungan dan yang lainnya. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa inna minal ihsan, dan sesungguhnya di antara bentuk kebaikan, alladzi hatha alaihi al-islamu, yang dianjurkan oleh Islam, wa raghabat fihi syari'atu, dan yang dimotivasi oleh syariat di dalamnya, silatul arham, adalah silatul arham, ya, silaturrahim, sama, karena al-arham itu bentuk jamak dari rahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi silatul arham atau silaturrahim itu maknanya sama, terdiri dari dua kata. Silah artinya menyambung, al-arham atau ar-rahim itu adalah rahim. Rahim dari apa? Ibu. Ya. Ini secara letterlek. Silah itu menyambung, ar-rahim rahim dari ibu. Tetapi yang dimaksud dengan rahim di sini secara maknawi adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan rahim ibu. Dari sinilah diterjemahkan dengan penyesuaian kekerabatan, kekeluargaan, darah dan yang semisalnya. Ya, jadi silatul arham atau silaturrahim sehingga menjadi maknanya menyambung hubungan kekerabatan atau kekeluargaan atau yang memiliki hubungan darah. Ya. Jadi asalnya memang diambil dari kata rahim, rahim wanita. Yang dari rahim wanita itu lahir anak keturunan, yang dari situ akan menyambung antara saudara. Ya, dari satu rahim bisa bercabang menjadi beberapa keluarga. Dari satu rahim ada anak, ada cucu, ada sepupu, ada saudara kandung dan lain sebagainya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan kerabat atau keluarga atau yang memiliki hubungan darah. Dari sini maka
salah secara syar'i kalau kita menyebutkan silaturahim itu dalam hubungan yang bukan hubungan darah atau keluarga atau kekerabatan, meskipun ini kerap dipakai ya, silaturahim pegawai perusahaan apa gitu, silaturahim akbar, yang makna mereka mungkin maksudnya pertemuan besar ya, menjalin hubungan baik antar sesama karyawan. Tetapi kalau secara syar'i itu bukan silaturahim, itu bukan silaturahim. Sehingga tentu saja pertemuan semacam itu secara syar'inya tidak ada pahala yang terkait dengan pembahasan silaturahim, pahalanya besar. Adapun pertemuan besar semacam itu untuk keluarga besar karyawan perusahaan A atau perusahaan B, atau silaturahim apa istilahnya, penduduk dari suatu kampung ya, silaturahim RT RW, kelurahan dan sebagainya, maka ini bukan pembahasan kita. Jadi silaturahim atau silatul arham benar-benar terkait masalah keluarga, kekerabatan atau darah. Nah, jelas ya? Wa huwa ma'dudun fi makarimil akhlaqi wa nabiliha. Dan silaturahim ini terhitung bagian dari akhlak yang mulia, wa nabiliha, dan akhlak yang indah. Tema kajian kita, kitab yang ada di hadapan kita adalah ahadisul akhlak, hadis-hadis seputar akhlak. Maka masuk di dalam pembahasan akhlak yang mulia adalah silaturahim ya. Wa tayyibil adabi wa jamiliha. Silaturahim ini termasuk di antara adab yang baik dan adab yang menawan. Wallahu azza wa jalla 'azzama min sya'nir rahimi wa a'la min qadriha. Dan Allah azza wa jalla telah mengagungkan urusan rahim ini dan telah meninggikan yaitu tingkatannya, kedudukannya. Wa qaranal wasiyata biha bitaqwahu subhanah. Dan Allah menggandengkan wasiat untuk silaturahim ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ayat yang sering kali kita dengar khususnya di dalam khutbatul hajah, baik dalam khutbah Jumat maupun dalam khutbah Id maupun dalam muhadharah ceramah-ceramah umum asatidzah kita. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ada yang hafal lanjutannya? Azam? Hafal enggak? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mungkin hampir setiap Jumat kita mendengar ayat ini. Setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat yang kedua dalam rangkaian khutbatul hajah yang sering dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau. Nah, maknanya atau terjemahannya ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Nah, ini yang menjadi apa? Pembahasan utama kita. Allah mengaitkan silaturahim dengan takwa, perintah untuk bertakwa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, yang juga telah menciptakan dari jiwa itu pasangannya.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, dan Allah mengembangkan dari kedua pasangan itu laki-laki maupun wanita sebagai anak keturunan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan itu kalian saling meminta dan kalian menyambung hubungan rahim. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atas kalian. Nah, perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara kedudukan silaturahim yang sangat jelas memiliki ketinggian karena Allah kaitkan perintah bertakwa dengan perintah untuk menyambung hubungan rahim. Ai wattaqul arham an taqta'uha, dan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, atau hendaknya kalian yaitu bertakwa dengan rahim, maksudnya jangan sampai kalian itu memutusnya. Takutlah kalian. Jadi makna takwa itu berasal dari kata berhati-hati, waspada. Ya, bertakwalah kalian, di antara kandungan maknanya adalah waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dari al-arham, yaitu apa? Antaqta'uha, jangan sampai kalian memutusnya. Walakin birruha wasiluha wa ahsinu ilaiha, akan tetapi berbuat baiklah kalian kepada orang yang memiliki hubungan rahim, sambunglah rahim dan perbaikilah yaitu apa? Hubungan kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari ayat yang pertama dari surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita silaturahim memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Karena Allah kaitkan bertakwa kepada Allah dengan perintah bertakwa terhadap rahim, yang diantara maknanya adalah jangan sampai kalian memutus hubungan rahim. Dan ini seperti yang pernah kita sampaikan pula di bab-bab awal pembahasan kita, di antara keutamaan birrul walidain karena Allah mengaitkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Ya, wasiat Allah untuk tidak berbuat syirik kepada Allah diiringi dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, untuk pembahasan silaturahim, maka di sini Allah berwasiat untuk bertakwa kepada Allah dan juga agar jangan memutus silaturahim. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab kita ini. Berkata al-muallif hafizahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, hingga tatkala Allah selesai dari mereka, selesai dari menciptakan makhluk, qamatir rahim, maka rahim itu bangkit. Faqalat, maka rahim berkata, hadza maqamul aizi minal qati'ah, ini adalah kedudukan dari orang yang berlindung dari pemutusan silaturahim. Qala, maka Allah pun mengatakan, na'am, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kalau Allah berkata kepada rahim, apakah engkau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Qalat, maka rahim pun berkata, bala, iya, artinya mau ya Allah. Qala, maka Allah mengatakan, fadzaki laki, maka itulah yang akan kau dapatkan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian berkenan,
fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Yaitu beliau mengutip firman Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 23. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Taib. Jadi di akhir sabda beliau menyarankan untuk membaca ayat di dalam surat Muhammad yang ke-22 dan 23 yang artinya, maka apakah kalian, ya, jika kalian sudah menguasai, kalian sudah memiliki, yaitu menguasai dunia atau bumi, antufsidu fil ard, kalian akan berbuat kerusakan di bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus rahim-rahim kalian. Maka ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah akan membuat bisu mereka, membuat buta pandangan-pandangan mereka. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mulai pembahasan dari ayat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW ini, yang menunjukkan keutamaan silaturahim sekaligus dosa besar bagi yang memutus silaturahim. Ya, sebagaimana dalam bab birrul walidain, Al-Mu'allif menyampaikan dari dua sisi, keutamaan birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, dan bahayanya termasuk dosa besarnya apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, berbakti dan ada larangan durhaka. Maka dalam bab silaturahim pun juga demikian, perintah untuk menyambung rahim, silaturahim, dan larangan dari memutus rahim, qati'atur rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan, ya, mewanti-wanti orang yang sudah memiliki kekuasaan, kalian akan berbuat kerusakan di bumi dan kalian akan memutus hubungan-hubungan kekerabatan. Jika itu kalian lakukan, maka Allah mengatakan ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka ancaman laknat Allah kepada orang yang memutus silaturahim cukup menunjukkan kalau memutus silaturahim itu termasuk dosa kecil atau besar? Besar. Ya. Maka setimpal dengan pahala yang didapat, keutamaannya besar kalau menyambung silaturahim, maka dosanya juga besar kalau memutus silaturahim. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada penjelasan dari Al-Mu'allif hafizahullah taala, di sini kita mendapati adanya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan rahim. Ya, adanya percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan rahim. Tadi kita sudah sampaikan rahim itu berasal dari rahim wanita. Namun yang dimaksud itu adalah hubungannya, hubungan kekerabatan. Ya. Maka dalam hal ini rahim itu adalah suatu sifat. Apakah Anda punya hubungan rahim dengan si fulan? Ada. Dia saudara saya. Nah, hubungan ini apa? Sifat, bukan benda. Ya, kalau saudaranya itu benda, manusia berwujud. Tapi hubungan antara dia dengan saudaranya, inilah yang disebut dengan rahim. Dan itulah yang diperintahkan untuk disambung. Loh, sifat kok bisa bicara kalau dia bukan benda, kalau dia tidak ada wujudnya? Maka semua itu ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah berkehendak apapun bisa. Di antara yang mungkin pernah kita dengar, apa itu? Allah Subhanahu wa taala
suatu ketika akan menyembelih al-maut. Apa itu al-maut? Kematian. Kematian itu sifat atau berwujud? Sifat atau ada wujudnya? Kalau orangnya ada wujudnya. Tapi orang mati, matinya ini apa sifat? Sifatnya si fulan apa? Hidup karena dia masih bernyawa. Sifatnya si fulan yang ada dalam kuburan, mati dia sudah nggak bernyawa. Jadi mati itu apa? Sifat, bukan benda. Nah sifat ini disembelih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kok bisa? Kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Ya. Nah setelah itu baru apa? Setelah kematian itu disembelih, maka setelahnya tidak ada lagi kematian. Dan itu ada di dalam alam akhirat. Kalau sudah di alam akhirat, maka tidak ada lagi yang mati. Sekarang di alam dunia, maut belum disembelih, maka akan ada orang yang mati sampai nanti tegak hari kiamat. Nah jadi sifat-sifat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak ada wujudnya, yang tidak bukan merupakan suatu benda. Kalau Allah berkehendak untuk berbicara dan berdialog dengannya, maka apapun bisa terjadi. Maka sekali lagi, ketika rahim berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah tanda kekuasaan Allah. Sesuatu yang tidak memiliki wujud, yang hanya sekedar sifat, dia berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesimpulan dari pembicaraan antara Allah dengan rahim, dengan kekerabatan tersebut, siapa yang memutusnya, siapa yang menyambungnya, maka akan disambung oleh Allah. Siapa yang memutusnya, maka akan diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hafizahullah, warrahimu, dan rahim huwa kullu man tajma'uka bihim, yaitu segala sesuatu yang berkumpul dengan dirimu, yang menjadi apa istilahnya ya, ia berkumpul dengan dirimu qarabatan, secara kekerabatan. Jadi ada hubungan antara dia dengan dirimu secara kekerabatan, min jihatil abi au min jihatil ummi, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ya, jadi siapapun orang tes cek, siapapun orang yang kalau dirunut hubungannya dengan kita itu nyambung, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ya, fa kullu man tajma'uka bihim qarabatan, maka semua yang menjadi penyambung denganmu antara mereka secara kekerabatan, min hatainil jihataini, dari dua sisi ini, ayah dan ibu, fahum min dzawil arham, maka mereka termasuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Wa hum yatafawatuna fi qurbihim lil mar'i, dan mereka bertingkat-tingkat ya sejauh mana kedekatan mereka dengan seseorang, bihasabi qurbihim min ummi au abih, sesuai dengan seberapa dekat mereka dengan ibu dan ayah. Wa takunu silatuhum bisalam, maka cara menyambung hubungan dengan mereka setidaknya dengan salam. Wa tawasul, menyambung hubungan, berkomunikasi. Wa ziyarah, mengunjungi. Wal ihsani ilaihim, atau wal ihsani ilaihim, sahih, dan berbuat baik kepada mereka. Wa nahwi dzalika min wujuhil birri wasilah, dan yang lain dari segala macam bentuk kebaikan dan penyambungan. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi rahim ini segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan kita dari jalur ayah ataupun ibu. Maka tentu silaturahim yang paling utama ya langsung kita menyambung hubungan dengan ayah dan ibu. Dan ini sebenarnya dalam syariat sudah masuk dalam kategori apa? Birrul walidain.
ya. Ke atas kakek dan nenek. Ini juga masih masuk dalam pembahasan birrul walidain. Ya. Nah, dari ayah punya saudara, dipertemukan dari jalur ayahnya ayah. Kakek punya anak, saudaranya ayah. Maka mereka itu memiliki hubungan dengan kita lewat jalur ayah. Paman, bibi, Pak D. Apa Pak D itu bahasa Indonesianya? Kok nggak ada ya? Hah? Besar gak enak. Kalau paman kan enak ya. Paman mau pergi kemana paman? Enak. Bibi. Ya. Kalau Pak D ini kayak Jawa gitu deh, ya. Pak D, Bude. Ala kulihal, semoga bisa dipahami yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Jawa, ya. Jadi kakaknya ayah atau mbak yunya ayah, kakak laki-laki ayah atau kakak perempuan ayah itu memiliki hubungan dengan kita lewat jalur ayah. Maka mereka masuk di dalam apa? Rahim. Nah, anaknya mereka, anaknya Pak D, Bude, Paman, Bibi, punya hubungan nggak dengan kita? Punya. Oh, ayahnya saya punya kok. Ya, ayah mereka atau siapa mereka sepupu. Sepupu kan ya? Anaknya paman, bibi, Pak D, Bude namanya sepupu. Kalau diruntut sepupu ini bapaknya siapa? Bapaknya paman kita. Paman kita itu anaknya siapa? Anaknya kakek kita. Kakek kita punya anak, bapak kita, berarti nyambung, seret gitu. Kalau kita mau dibuat semacam bagan pohon gitu ya. Kita, bapak kita, kakek kita, paman kita, anaknya paman kita. Jadi darah ini nyambung. Ada hubungan darah. Nah, dekat jauhnya mereka ya sama seperti yang kita bahas tadi. Yang paling dekat dengan kita bapak, naik ke kakek, baru turun ke paman, baru turun ke anaknya. Semakin dekat mereka jalurnya dengan kita, semakin berhak untuk kita sambung. Baik, saudara kita punya hubungan dengan kita? Jelas punya, anaknya bapak kita kok. Atau anaknya ibu kita, atau anaknya bapak ibu kita. Ya, dalam bahasa Arab itu diperinci ya dengan ungkapan yang jelas. Kalau kandung itu namanya syaqiq, akhun syaqiq atau ukhtun syaqiqah, saudara kandung. Kakak kandung laki-laki atau kakak kandung perempuan. Kandung itu artinya seayah dan seibu. Kalau beda ayah beda ibu namanya liab atau lium. Ya, saudara seayah, saudara seibu. Nah, yang penting dari dua jalur ini, ayah dan ibu, kalau kita runtut hubungannya ada secara kekeluargaan, secara darah, maka merekalah orang-orang yang berhak untuk kita sambung. Silaturrahim. Ya, dari sini maka selain mereka tidak ada hak untuk kita sambung kekerabatan. Misalnya apa? Istrinya paman. Istrinya paman ini ada nggak hubungan darah dengan kita? Kita runtut. Oh, nggak ada. Dia berasal dari keluarga jauh. Maka tidak ada hak untuk kita sambung hubungannya. Yang ada hak adalah paman kita. Tapi kalau ternyata istrinya paman ini setelah diruntut ternyata ada hubungan keluarga dengan kita meskipun lewat kakek yang ketiga atau yang keempat, ya bisa jadi. Cuman sayangnya kita ini kurang menjaga nasab. Ya, bin itu ya. Kita mentok paling kenal cuman namanya kakek. Ayahnya kakek masih, ayahnya kakek. Wallahu alam.
ya. Bahkan nauzubillah sampai ada yang mungkin tidak tahu nama kakeknya. Bisa jadi kalau karena ayahnya nggak pernah mengingatkan. Mungkin ketika anaknya lahir, kakeknya sudah nggak ada. Lalu tidak pernah disebutkan ini nama kakekmu nak, gitu misalnya. Lo kan udah meninggal dunia. Ya untuk apa disebutkan? Maka sebagian pembahasan kita yang pernah kita lewati, ketika orang tua sudah meninggal dunia, masih ada cara untuk berbakti. Ya, meskipun kita nggak pernah ketemu kakek kita, tapi suatu ketika kita tahu misalnya ada orang yang kalau diruntut itu punya hubungan dengan temannya kakek kita. Perhatikan ya, kenalan di sekolah. Siapa namamu? Fulan. Rumahmu di mana? Di sana. Lalu kita ingat, loh kok kayak rumah kakek saya, daerah mana itu? Daerah sana. Siapa nama bapakmu? Fulan. Siapa nama bapaknya? Bapakmu Fulan. Loh, itu temannya kakek saya. Bapak saya pernah cerita. Lalu akhirnya dua teman sekolah ini berhubungan baik. Ini termasuk berbakti pada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita atau memiliki hubungan baik dengan orang tua kita, lalu kita lanjutkan hubungan itu, termasuk di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi tidak ada salahnya kita mengenalkan nama kakek kita kepada anak kita, meskipun anak kita tidak pernah melihat kakeknya. Sekedar menyampaikan nama kakekmu itu ini, ya, dan seterusnya. Taib. Di sini maka kita mau tidak mau ya dituntut untuk tahu saudara. Mau tidak mau kita dituntut untuk tahu saudara. Ya, minimal kita mulai untuk mengurutkan. Tanya ke ibu, ke bapak, saudaranya bapak itu berapa, lalu mereka di mana, lalu siapa anak-anak mereka. Nah, setidaknya ini bisa menjadi start point bagi kita untuk menuju ke menyambung hubungan silaturahim. Ya. Taib. Qauluhum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk. Ini kembali kepada hadis yang sudah kita baca dan sekarang disyarah oleh al-muallif hafizahullah taala. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk, hatta idza faragha minhum, hingga Allah Subhanahu wa taala selesai dari penciptaan mereka, ay min khalqihim wa min jumlatihim ar-rahim. Yaitu di antara makhluk Allah yang diciptakan secara umum di antara mereka adalah ar-rahim. Dan tadi sudah kita sampaikan, rahim itu adalah hubungan, suatu sifat. Qamatir rahimu faqalat, maka rahim ini bangkit dan berkata, hadza maqamul a'idhi minal qati'ah. Ini adalah posisi atau keadaan orang yang meminta perlindungan dari memutus silaturahim. Ai maksudnya inna qiyami hadza huwa qiyamul a'idh minal qati'ah. Sesungguhnya berdiriku ini Allah adalah berdiri untuk mewakili orang yang meminta perlindungan dari memutus silaturahim. Ay al-musta'idu bika ya Allah minal qati'ah, yaitu ada orang yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah jangan sampai memutus silaturahim. Maka ay kumtu musta'idan bik, aku pun berdiri untuk meminta perlindungan kepadamu. Taliban an tu'idhuni atau tu'idani minal qati'ah, aku meminta kepadamu ya Allah agar engkau melindungiku dari memutus silaturahim. Lianna Allah azza wa jalla amara biha an tusal wa ta'awwadzat billah min an tuqta. Karena Allah azza wa jalla memerintahkan rahim untuk disambung, maka rahim pun berlindung kepada Allah tabaraka wa taala agar jangan sampai diputus. Ya. Jadi rahim ini bangkit dan menghadap kepada Allah dan melaporkan bahwasanya ada manusia yang meminta perlindungan kepadamu ya Allah agar tidak memutus silaturahim.
seraya menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Kalau ada orang yang ingin menyambung silaturahim dan dia berlindung kepadamu ya Allah dari memutus silaturahim, bagaimana kondisinya? Qala Allah azza wa jalla, maka Allah pun menjawab, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Bagaimana pendapatmu wahai Rahim? Apakah engkau ridha jika aku menyambung orang yang menyambung hubungan kekerabatan dan aku memutus orang yang memutus hubungan kekerabatan? Maka Syekh mengatakan wa hadza fihi syahidun liqaidati syariah. Maka ini yang menjadi syahid yang menjadi saksi atau menjadi poin utama di dalam kaidah syariat kita, al jazaa'u min jinsil amal. Dan ini sering banget kita sampaikan, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Orang kalau berbuat kebaikan akan dibalas kebaikan. Orang kalau berbuat kejahatan akan dibalas dengan yang serupa. Ya, al jazaa'u min jinsil amal fil ihsani wal isaah. Baik atau buruk. Berbuat baik maka dibalas kebaikan, berbuat buruk maka dibalas dengan keburukan. Ya, qala Allah Ta'ala fil ihsan, dalam masalah kebaikan Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan bagi kebaikan melainkan kebaikan. Ya. Wa qala fil isaah, dan Allah juga berfirman tentang kaidah ini. Kaidah apa tadi? Al jaza min jinsil amal. Al jaza, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan jenis amal perbuatan. Kalau jenis amal perbuatannya baik, balasannya juga apa? Baik. Dalilnya surat Ar-Rahman ayat ke-60. Tidaklah balasan kebaikan melainkan kebaikan. Adapun keburukan juga ada dalilnya dalam surat Ar-Rum ayat ke-10. Tsumma kana aqibatal ladzina asa'us-su'. Kemudian akibat dari perbuatan orang-orang yang berbuat buruk, as-su' adalah keburukan. Surat Ar-Rum ayat yang ke-10. Taib, jam saya sudah adzan ini. Ya, taib adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan dan balasan dari keburukan adalah keburukan. Di antaranya diambil dari hadis ini, yaitu apakah engkau ridha? Kata Allah kepada Rahim, aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu. Falwasilu, kata Syekh Hafizahullah, yasiluhullah. Orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Wal qati'u yaqta'uhullah. Dan orang yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutusnya. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Nah, sekarang makna memutus dan menyambung jelas kalau dalam masalah kekerabatan, ya. Seperti yang disampaikan Syekh tadi, setidaknya mengucapkan salam, berkomunikasi, berkunjung, berbuat baik, memberi hadiah atau yang semisalnya, itu masuk dalam cakupan silaturahim. Ya. Sehingga katakanlah kita menyapa saja, tanya kabar saja, meskipun tidak berkunjung langsung tapi lewat alat komunikasi. Bagaimana kabarnya? Baik, selesai. Itu sudah dianggap sebagai silaturahim. Ya. 6. Adapun Allah menyambung orang yang menyambung silaturahim dan Allah memutus orang yang memutus silaturahim, maka wallahu a'lam bishawab, maknanya adalah Allah akan memberi semacam perhatian kepada orang yang menyambung silaturahim, ya, dan Allah akan memutuskan perhatiannya dari orang yang memutus silaturahim. Jadi orang yang menyambung silaturahim, maka senantiasa dia akan mendapatkan perhatian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberinya petunjuk, Allah akan memberi jalan keluar dalam masalahnya, Allah akan mengawasi dan lain sebagainya. Sebagaimana hubungan itu kalau bersambung maka akan ada perhatian. Sedangkan orang yang memutus silaturahim maka akan diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memperhatikan dirinya, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi apa? Sulit dapat hidayah. Ya, sulit hidayah menyapa dirinya karena dia diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah tidak diberi pertolongan oleh Allah. Ya. Kalau ada sesuatu yang sulit tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada problematika tidak diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi karena apa? Dia telah memutus silaturahim, maka Allah putus hubungan dengan dirinya. Maka siapa yang mendapatkan yaitu apa? Hubungan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad faza bi khairid dunya wal akhirah. Maka dia sungguh telah beruntung dengan kebaikan dunia dan akhirat.
Wa man qata'ahu Allah, dan barang siapa yang diputus hubungannya dengan Allah, faqad khasira khusranan mubinan wa hurima minal khair, maka sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang nyata dan dia dihalang-halangi dari kebaikan. Faqalatir rahim, maka setelah itu rahim berkata, bala, ai raditu bidzalik, yaitu aku ridha ya Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman, fadzaka laki, ai innahu azza wa jalla a'taha dzalik, ya Allah, yaitu apa? Allah akan memberikan itu. Ya, siapapun yang menyambung hubungan kekerabatan maka akan disambung hubungannya dengan Allah. Faman wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu. Siapa yang menyambung hubungan kekerabatan maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus hubungan kekerabatan maka Allah akan memutusnya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, lanjutan dari penjelasan dari hadis ini. Taib, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhal, silakan. Ya. Bagaimana dengan hadis orang sedang menyambung silaturahim akan dipanjangkan umur? Itu bagaimana? Bagaimana dengan hadis barang siapa yang menyambung silaturahim maka akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya? Hadisnya benar, ya, tapi penjelasannya nanti insya Allah ada. Ya, jadi ini baru satu hadis, ini masih banyak hadisnya insya Allah. Ala kulli hal, ya benar, menyambung silaturahim termasuk diantara sebab apa? Dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Tapi maknanya apa? Insyaallah akan kita sampaikan pada waktunya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu ya. Allah a'lam. Pending dulu. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu